Model berikutnya yang ingin kita bahas pada lesson kali ini adalah naive Bayes classifier. Naive Bayes classifier ini didapat dengan diawali dengan probabilitas bersyarat ya. Jadi kalau kita punya misalkan data seperti ini ya, saya punya Y, lalu di sini ada A, B, C tadi kemungkinannya nilainya misalnya, lalu di sini ada variabel X1, X2 ya. Maka kita pakai formula probabilitas bersyarat ini di statistika sederhana ya. Nah, misalkan kita punya data X yang mau kita prediksi, ini data baru. Dia punya nilai X1 dan X2-nya, kita belum tahu nilai Y-nya berapa misalnya. Nah, X-nya perhatikan kalau di matematika, nanti hati-hati penulisan kalau X besar itu biasanya vektor. Jadi vektor dari X1, X2 seperti ini. Kalau ditulis X kecil berarti itu variabelnya, nilai variabelnya. Misalnya kita punya X terdiri dari X1 dan X2. Nah, lalu kita mau memprediksi dia, nah dia termasuk di A, B, atau C. Maka di naive Bayes classifier kita akan hitung probabilitas dia adalah A, diberikan data kita, ya, diberikan data kita sama dengan berapa nilainya. Lalu kita hitung juga probabilitas B, given data yang mau kita prediksi. Nah, dia berapa probabilitasnya. Lalu di sini probabilitas C given data, lalu berapa probabilitasnya. Nah, ini nanti probabilitas yang paling besar itu adalah hasil prediksi kita. Konsep sederhana ini nanti di deep learning atau neural network, ya ini tuh biasanya dinamakan fungsi keputusan softmax ya, berdasarkan maksimum probability, tapi kita nggak sana dulu. Nah, perhatikan sekarang, nah, rumus probabilitas bersyarat seperti ini ya. Nah, ini probabilitas C diketahui X, ada probabilitas X diketahui C, dikali probabilitas C dibagi probabilitas X, di mana probabilitas X diketahui C itu adalah disebutnya likelihood. Lalu di sini probabilitas C adalah prior probability-nya ya. Kita lihat di data A berapa banyak dibandingkan seluruh data, B dibandingkan seluruh data, C dibandingkan seluruh data. Nah, yang menarik kemudian di sini kita punya predictor prior probability. Nah, karena kita akan membandingkan ketiga probability ini, nah tiga-tiganya semua dibagi PX ya. Tiga-tiganya dibagi PX. Nah, mana yang lebih besar? Maka kemudian PX jadi tidak penting ya. Jadi kemudian bisa dihiraukan karena kita hanya akan membandingkan nih antara PAX, PBX, dan PCX mana probabilitasnya paling besar. Nah, kemudian dalam menghitung probabilitas ya, karena kita punya dua variabel di sini, nah, di statistika sederhana kita belajar tentang probabilitas. Nah, kita mendapatkan bahwa probabilitas X1 dan X2 kalau dia saling bebas, independen, maka dia adalah probabilitas X1 kali probabilitas X2. Nah, naive Bayes classifier disebut naive, nah, karena dia asumsinya, nah ini variabelnya independen, sehingga probabilitasnya bisa dihitung masing-masingnya. Maka probabilitas C diketahui X ini, nah ini adalah perkalian dari setiap likelihood dari semua variabel yang ada di data. Nah, kemudian dikalikan terakhir adalah class prior probability-nya. Ada beberapa hal yang menarik di sini kemudian. Nah, kita lihat di sini, wah berarti kalau kelas yang sering muncul, dia kemungkinan probabilitasnya lebih besar akan semakin besar juga. Nah, sehingga nanti hati-hati ketika datanya imbalance disebutnya. Suatu kategori di variabel target jauh lebih besar dibandingkan kategori yang lain di data. Nah, bagaimana menghitung ini? Kemudian kita bisa mengasumsikan suatu distribusi dari datanya. Nah, contohnya di sini misalnya berdistribusi normal atau sebenarnya kita bisa juga menggunakan distribusi lainnya. Nah, ini contoh dari pemodelan naive Bayes classifier. Cukup sederhana, namun menariknya kalau kita lihat bagaimana dia dilakukan di sini ya. Bagaimana dia dilakukan di sini perhitungannya, pemodelannya di sini. Nah, maka dia bisa digunakan untuk tidak hanya binary classifier. Nah, kita punya berbagai nilai kategori di Y, sebanyak apapun kita akan tetap bisa menghitung probabilitas masing-masingnya. Ya kan? Nah, kemudian dia berarti secara natural dari dasar, dari awal, dia sudah bisa menghandle multi classification. Nah, sebelum dilanjutkan, saya ingin sedikit merangkum ya dari model naive Bayes classifier tadi. Nah, seperti kita lihat dia cenderung cepat dan mudah untuk diimplementasikan, dia bisa menghandle multi classification.
Jika asumsinya terpenuhi, biasanya dia cukup baik performa dari modelnya. Kontranya kemudian adalah ini disebutnya cold start problem kalau di machine learning, atau bagaimana kemudian kita memprediksi suatu kategori yang belum pernah muncul di training data. Nah, tapi ini biasanya cukup jarang terjadi ya. Lalu kemudian kelemahan berikutnya adalah asumsi yang sangat kuat, yaitu bahwa antar indikator atau variabel prediktor di sini dia independen satu sama lain. Model berikutnya yang ingin saya bahas adalah k-nearest neighbor, ya. K-nearest neighbor ini termasuk model klasifikasi yang sangat sederhana tapi sangat powerful jika dilakukan dengan benar. Ya, pada dasarnya, ibaratnya kalau kita ingin mengetahui seseorang, lihatlah sahabatnya, seperti itu kan? Maka ini juga berlaku pada data. Ketika kita ingin memprediksi suatu data seperti ini, kita lihat misalnya K itu adalah banyaknya tetangga atau sahabat dekatnya yang ingin kita pertimbangkan, ya. Nah, sebagai contoh di sini untuk nilai K sama dengan 3, kita mendapatkan bahwa tetangga terdekat dari data yang ingin kita prediksi ada 2 yang orange dan 1 yang ungu. Maka kemudian kita prediksi dia sebagai orange, seperti itu. Tadi saya menyampaikan bahwa k-nearest neighbor sederhana namun sangat powerful. Mengapa demikian? Ya, karena kemudian kita bisa dengan mudah memodifikasinya, ya. Jadi dia tidak hanya untuk klasifikasi, tapi juga bisa digunakan untuk regresi. Sebagai contoh, saya ingin memprediksi data ini, lalu saya menggunakan K sama dengan 3. Saya mendapatkan data terdekatnya adalah 20, 10, dan 0. Nah, kemudian kita bisa gunakan nilai-nilai ini untuk memprediksi nilai ini dengan rata-rata dari tetangganya. Berarti 20 tambah 10 tambah 0 bagi 3. Wah, berarti ini prediksinya 10. Nah, kalau tadi kan kita pakai voting ya. Lalu kata tetangga terdekat berarti kita harus menghitung jarak. Nah, jarak yang digunakan pun bisa kita modifikasi. Nah, tergantung kemudian kita lihat datanya, tipe dan format data seperti apa. Nah, kita juga bisa kemudian mempertimbangkan apakah data yang lebih dekat itu lebih mempengaruhi ketimbang misalnya tetangganya juga tapi yang lebih jauh. Nah, sehingga kita bisa memodifikasi modelnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini kalau konsepnya dengan melihat tetangga terdekat mirip dengan konsep di BISCAN, di clusteringnya. Nah, cuma di k-nearest neighbor ini sering disebut sebagai instance based learner. Dia tidak punya model matematisnya. Dia hanya berdasarkan ini, konsep jarak perhitungan dengan tetangga-tetangganya. Nah, yang perlu kemudian saya ingatkan ya, dalam menjelaskan ini sepertinya sederhana. Nah, secara matematis, secara analisisnya itu mudah sekali. Analitiknya itu mudah sekali. Tapi kemudian nanti ketika dalam aplikasi pemrogramannya untuk mendapatkan, menghitung bagaimana kita mendapatkan misalnya 3 tetangga terdekat, nah ini bukan perkara yang mudah. Karena berarti kita harus menghitung jarak ke seluruh data, lalu kita urutkan mana 3 yang paling dekat, seperti itu. Tapi kemudian nanti ada trik-trik di pemrograman sehingga hal tersebut bisa dilakukan dengan efisien, dengan cepat, seperti itu.